sering kami sampaikan juga pada ikhwan, Rasulullah SAW mengatakan athqalus shalah 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Sering salat subuh disebut dengan salat fajar, ya. Salatul isya disebut isya di situ dalam hadis itu. Lau ya'lamu ma fihi ma la'atahuma walau habwa. Salat yang paling berat bagi orang munafik. Maaf, artinya kalau ini tidak berat berarti tidak munafik insyaallah. Tapi kalau kita merasakan diri kita, walaupun kita rajin ke majlis, walaupun kita tadi itu tinggal di lingkungan yang masya Allah religius, atau maaf sampailah kepada tingkatan seorang ustadz kita atau pengurus masjid, pengurus musola, tapi untuk sholat isya ke masjid, sholat subuh ke masjid, ya dalam makna masjid ini surau langgar musola, berat. Kita lebih demen di rumah baik jadilah, yang penting berjamaah. Maka di situ Rasulullah yang ngomong, bukan saya. Ini ada kemunafikan di hati orang itu. Orang itu termasuk orang yang munafik. Kenapa Nabi mengatakan dalam hadis itu athqalus shalah, salat yang paling berat, alal munafik, bagi wong munafik. Artinya kalau tidak munafik tidak berat. Kalau tidak munafik tidak berat. Athqalus shalah alal munafik salatul isya. Dalam hadis ini menyebutkan isya dan kalimat salatul isya wa salatul fajar, salat isya dan salat fajar, salat subuh. Lau ya'lamu ma fihi ma, seandainya mereka tahu dengan apa yang ada di dalam salat isya dan salat subuh, pemberian Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mendatangi masjid, musholla, surau, langgar dan lain-lain untuk salat berjamaah, maka orang-orang tersebut tidak akan pernah meninggalkannya. Bahkan sampai Rasul mengatakan lau ya'lamu ma fihi ma la atauhuma walau habwa, mereka akan datangi masjid, musholla, surau, langgar itu walaupun dengan merangkak. Artinya kalau seandainya mereka sakit, sakitnya itu berat sehingga mereka tidak mampu berjalan dengan sempurna, terpaksa harus merangkak, mereka tetap akan datang ke masjid, ke musola untuk sholat subuh, sholat isya berjamaah. Sekarang jika kita mengukur diri kita masing-masing, ikhwan rahimani rahimakumullah, ya, kalau sampai seperti itu, maka kalau kita lihat untuk sholat lima waktu semuanya kita dianjurkan ke masjid, musola, surau, langgar. Untuk sholat subuh, sholat isya ini kalau sakit sampai semacam itu, wong tahan merangkak, ya apalah artinya kalau misalnya sekedar hujan gerimis, badan kita sehat, ya badan sehat, hujan gerimis misalnya menghalangi kita untuk tidak ke masjid, itu sangat buruk untuk salat isya, salat subuh.